Shalom Bapak Ibu. Haleluya, kita percaya kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah takut bahwa Tuhan adalah penolongku. Haleluya, haleluya. Mari kita dengan lebih sungguh lagi, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini menjadi suatu keyakinan kita bahwa Allah kita tempat perlindungan yang teguh. Tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun bumi kan berubah, gunung-gunung bergoncang, yang mengklaim pria penolongku sangat terbukti. Tuhan bagiku tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun bumi kan berubah, gunung-gunung bergoncang, yang mengklaim Dia penolongku sangat terbukti. Sebab itu dengan yakin ku kan berkata, Tuhanlah penolongku, takkan takut. Sebab aku adalah kepunyaan Tuhan. Haleluya, ku bersyukur padanya. Lebih sungguh mari kita katakan, Tuhan bagiku tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun bumi kan berubah, gunung-gunung bergoncang, yang mengklaim Dia penolongku sangat terbukti. Sebab itu dengan yakin ku kan berkata, Tuhanlah penolongku, takkan takut. Sebab aku adalah kepunyaan Tuhan. Haleluya, ku bersyukur padanya. Sebab itu dengan yakin ku kan berkata, Tuhanlah penolongku, takkan takut. Sebab aku adalah kepunyaan Tuhan. Haleluya, ku bersyukur padanya. Haleluya, haleluya, ku bersyukur padanya. Haleluya, ku bersyukur padanya. Haleluya. Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Halo. Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah buat hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi. Amin. Amin. Ya, kita sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Terima kasih, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Kita mengambil firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 6. Mazmur 21 ayat 1 sampai 6. Dan saya minta kepada kita semua supaya bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan perisaiku dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru,
janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku bersedia kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang rumah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ayat 6 kita sama-sama. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Karena dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada kepuasan. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang menjadi permasalahan hidup kita pada pagi hari ini, mari datang ke hadirat Tuhan. Rasakan kuasa dan kasih-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari Bapak Ibu, kita fokuskan hati kita, tubuh jiwa pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita terletak di hadirat Tuhan. Mungkin ada beberapa kita yang lelah, mungkin ada kita yang sudah lesu ataupun putus pengharapan. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Biar Dia yang bekerja memberikan kita kekuatan. Supaya kita seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Tidak
pernah menjadi lesu dan lelah. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan
ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami mau berdiam Tuhan, ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa, aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Hadirat. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, rasakan hadirat Tuhan. Ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya
sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau nyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di rumah ini. Tolong dilambaikan tangannya Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di rumah Tuhan. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, semua kita keluarga dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita siap untuk terbang lebih lagi dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kami terbang bersamamu Tuhan. Sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin ya Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Musik memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa kami terbang tinggi bersama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita mau lebih lagi terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Coba Bapak Ibu salam kiri kanan, katakan siap terbang tinggi bersama Tuhan.
Haleluya, kalau kita terbang bersama Tuhan, maka kita seperti Raja Wali yang tidak pernah menjadi lesu dan lelah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lebih bersuka cita lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita masih terbang berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kami mau terbang tinggi bersamamu ya Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami. Mari dengan semangat katakan pujian ini, firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagikan itu. Janji
Silakan duduk di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Perkataan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Kita percaya kita tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat untuk menopang kita, untuk menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Hanya jemaat saja menyanyikan lagu ini. Mari Bapak Ibu buka kedua tanganmu, katakan dengan sayapmu, dengan sayap. Saya undang hambanya untuk membagikan firman Tuhan. Rasakan hadirat, percayalah Tuhan menjadi kekuatan dan penolong hidupmu. Dengan sayapmu bersama-sama, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, kau yang ku sembah. Ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau yang ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini karena Tuhan baik, ya. Tuhan masih izinkan kita beribadah. Ada saatnya nanti suatu saat kita tidak izinkan lagi beribadah karena masa antikris, ya. Orang-orang percaya akan terangkat dengan kloter pertama, terangkat dan tertinggal orang yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, puji nama Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kekuatan yang diperbaharui. Ya. Kekuatan yang diperbaharui. Haleluya. Bapak Ibu, saya bersyukur, ya sebenarnya bukan saya yang khotbah. Bapak habis ketemu orang karena sakit. Ya, sakit. Ya udah dibuat di grup, tapi tetap siap. Saya pegang firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes 3 ayat 43. Kalau Tuhan sudah mengutus hambanya menyampaikan firman Tuhan, maka oleh karena anugerah Roh Tuhan, ya oleh karena anugerah Roh Tuhan yang luar biasa akan mengurapi hamba-hambanya yang siap melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. 2 kali saya berganti menyampaikan firman. Sebenarnya bukan saya yang khotbah, tetapi karena situasi hambanya sakit, Bapak Abe sakit, tetapi saya bilang sama Tuhan, saya pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memberi pengurapan oleh karena anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena aku bisa, tetapi karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Nah, temanya di sini tadi kekuatan yang diperbarui. Jujur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak ada melihat di grup tentang PPW, tentang pujian penyembahan, tentang lagu-lagu ini ya. Jadi connect puji-pujian, connect dengan tema firman Tuhan tentang burung raja wali. Jujur saya tidak ada lihat di YouTube ataupun di grup tentang PPW apa lagu-lagunya, jadi nggak saya kaitkan, tetapi benar-benar connect dengan Roh Kudus. Karena saya berpikir Tuhan apa yang mau disampaikan. Saya buka tentang Alfa dan Omega, perjanjian baru, bukan ini. Saya buka tentang di Amsal, tentang ini, bukan ini. Terus saya buka ya di dalam kitab Yesaya tadi. Terus itu kuat di hati saya, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak gampang untuk menyampaikan firman Tuhan kalau bukan Roh Tuhan yang mengurapi. Jadi connect, makanya dibuat di sini PowerPoint, saya kasih sama Feni biar dibuat. Rupanya temanya sama, tentang burung raja wali. Berarti Tuhan melihat hati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan melihat segala pergumulan kita pada pagi hari ini. Bahwa ada yang lemah, ada yang letih, ada yang lesu. Tetapi lewat pujian, saya percaya semua sudah dikuatkan, sudah diberikan kemenangan. Sehingga di tengah badai sekalipun, kita semuanya boleh terbang tinggi seperti burung raja wali. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Jadi connect lagu pujian dan connect dengan tema firman Tuhan, dan itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan. Berarti kebutuhan jemaat Tuhan pada saat ini banyak yang mengalami letih, lesu ya, tetapi kita diberikan kekuatan seperti burung raja wali. Ya next. Haleluya. Ya di sini tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya puji nama Tuhan. Next ya. Haleluya. Kisah burung raja wali ini perlu diperhatikan Bapak Ibu.
Kenapa di firman Tuhan ini bukan dibuat seperti contoh ataupun perumpamaan? Yesus sering menyampaikan firman Tuhan dengan perumpamaan-perumpamaan supaya kita cepat menangkap, Bapak Ibu. Kenapa tidak dibuat seperti burung pipit atau burung beo, tetapi kenapa dikatakan seperti burung Raja Wali? Nah, inilah kisah burung Raja Wali. Raja Wali adalah King of Bird, raja segala burung, ya, burung yang besar, ya, burung yang besar, burung di atas segala burung, ya, atau Raja Wali. Nah, ini burung Raja Wali ini bisa terbang tinggi, Bapak Ibu. Beda dengan burung yang lain. Kalau burung mungkin burung pipit hanya di ladang mungkin, tetapi nggak bisa terbang tinggi, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Burung yang besar, burung yang bisa terbang tinggi. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, mendidik anaknya terbang dengan proses yang tidak mudah, Bapak Ibu. Mendidik anaknya terbang dengan proses yang tidak mudah. Burung Raja Wali mendidik anaknya dengan tidak proses yang mudah. Seolah-olah burung Raja Wali kejam terhadap anak-anaknya. Sering kita berpikir di saat badai kita hadapi, di saat masalah pergumulan kita hadapi, di saat ekonomi mungkin, di saat penyakit, atau di saat masalah suami, masalah anak, masalah apapun yang kita hadapi, karena mungkin doanya belum dijawab, kita sering menganggap Tuhan itu sangat kejam. Kejam kalilah kau Tuhan, terlalu kejam engkau Tuhan, engkau tidak melihat pergumulanku. Tetapi itu salah besar, Bapak Ibu. Sebagaimana burung Raja Wali mendidik anaknya, di mana burung Raja Wali mendidik anaknya, dibuat sarang yang tempat yang tinggi, ya, membuat sarang di tempat yang tinggi. Sarang burung Raja Wali dibuat di tempat yang tinggi dan melihat anak-anaknya kalau bermanja-manja, anaknya sudah punya sayap, maka induknya akan mematuk-matuk anaknya, dipatuk, dipukul atau dipatuk anaknya di dalam sarang di tempat yang maha tinggi. Burung Raja Wali tidak suka, memang begitulah burung Raja Wali, makanya dibuat contoh. Kita ini seperti, maksudnya burung Raja Wali harus kuat, maka anaknya dipatuk, dipukul, seolah-olah kejam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kita demikian menghadapi masalah pergumulan, sering kita tidak kuat, Bapak Ibu, sering kita rasanya Tuhan engkau begitu kejam kepada kami. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, Tuhan itu begitu sayang kepada anak-anaknya, Tuhan itu begitu sayang kepada umatnya. Seperti burung Raja Wali mematuk-matuk anaknya, maka anaknya saking tidak tahannya, waktu dipatok anaknya, maka anaknya melompat dari tempat yang tinggi dan dibiarkan, bayangkan tempat yang tinggi, maka burung Raja Wali anaknya mungkin menjerit, mama, langsung ditangkap dari bawah dan dikatakan itu berulang-ulang, Bapak Ibu. Bukan sekali dijatuhkan, tetapi ditangkap lagi, dijatuhkan lagi dari atas. Mama, papi, kenapa seperti ini papi? Karena kau burung Raja Wali, nak. Berapa sesi? Papi, 30 sesi. Wah Tuhan, sampai hampir terhempas, hampir rasanya tidak sanggup burung Raja Wali karena dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kehidupan kita seperti itu. Rasanya sakit dibentuk, sakit diproses, mungkin lewat penyakit, terlalu sakit dan sakit. Tetapi percayalah Bapak Ibu, supaya kita bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Yesus Tuhan yang maha tinggi, yang luar biasa, dan Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Kalau kita berseru-seru kepada Yesus, sebagaimana anak burung Raja Wali berseru-seru, papi, ataupun mami, berapa kali mami, berapa kali papi aku dijatuhkan seperti ini. Sabar nak, 30 sesi. Apa tujuan Raja Wali? Menjatuhkan dari sarangnya yang tempat tinggi, supaya anaknya tidak manja, supaya anaknya berlatih sesering mungkin dan berulang-ulang. Akhirnya sampai burung Raja Wali bisa terbang tinggi. Haleluya,
kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Demikian dalam kehidupan kita. Kenapa kita dibiarkan, seolah-olah dibiarkan? Kenapa seolah-olah Tuhan itu kejam? Seolah-olah doa kita tidak dijawab. Oh Bapak yang baik, oh Bapak yang baik. Oh semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Supaya kita tetap bersandar kepada Yesus. Sampai bersandar kepada Yesus. Sehingga kita mandiri, tidak manja lagi. Tetapi bisa kita mandiri, kita bisa kuat, bisa kita tegar, kita bisa bersemangat. Sebagaimana anak burung Raja Wali, dia bisa terbang tinggi seperti papinya, seperti maminya. Kalau itu manusia, ya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Next lagi, oh ya masih terus ya. Dan membuat sarang di tempat yang tinggi. Burung Raja Wali, kalau burung pipit, mungkin burung yang lain, itu bersarang di tempat-tempat rendah pun bersarang. Di sini pun bisa bersarang ya. Di sini di pohon-pohon ini bisa bersarang. Tetapi keunikan daripada burung Raja Wali, terbang tinggi di tempat yang tinggi bersarang Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya melatih anak-anaknya bisa semakin dewasa, bisa anaknya mandiri, tidak manja-manja. Makanya kalau ada yang manja-manja di sini Bapak Ibu, mari ya belajar seperti burung Raja Wali, anak burung Raja Wali. Dijatuhkan berulang-ulang sehingga terlatih, otot rohani kita terlatih, otot rohani kita kuat, bersemangat, bergairah karena kita bersandar kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Burung Raja Wali tidak takut menghadapi badai. Semakin ada badai, semakin terbang tinggi. Semakin ada badai, semakin dinikmati badainya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Semakin terbang tinggi badainya, maksudnya badai, semakin banyak badai, semakin kuat badai, sayapnya semakin enak dia terbang. Perhatikan Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan burung Raja Wali, semakin enak dia. Wah, dinikmati, semakin terbang tinggi. Demikian juga kehidupan kita. Setiap ada masalah yang kita hadapi Bapak Ibu, tidak lari dari masalah. Mau lari kemana kita Bapak Ibu? Ya sekali lagi saya katakan, mau lari ke hutan. Mau di hutan kita ada monyet, ada binatang, ada ular, ada singa. Mau lari kemana kita? Jalani semua badai, semua masalah, semua persoalan kita hadapi. Ya kita cakap menghadapinya. Tahu cakap, terampil kita menghadapinya. Kita kuat tegar dengan ucapan, dengan doa dan yang lain-lain ya. Nah puji nama Tuhan. Dan yang selanjutnya di sini dikatakan lagi, umur 40 tahun Raja Wali memperbaharui kekuatannya agar mencapai umur 70 tahun. Sewaktu burung Raja Wali berumur 40 tahun, itu sudah fisiknya sudah semakin melemah. Fisiknya semakin melemah. Paruhnya bengkok, semakin bengkok. Kakinya semakin tercabut, maksudnya nggak kuat lagi mencengkram. Ya mencengkram mangsa, udah nggak kuat lagi karena faktor ya, karena umurnya 40 tahun. Itulah kisah burung Raja Wali. Tetapi dan sayapnya semakin tebal dan tinggal menunggu mati sebenarnya. Dua pilihan. Itu burung Raja Wali, boleh dicek kehidupan burung Raja Wali. Patoknya itu tadi dipukul supaya berganti. Ya supaya paruhnya tadi dua bengkok karena dipukul terus dipukul seperti ini mungkin kira-kira. Akhirnya paruhnya lepas, terganti, akhirnya paruhnya menjadi baru, tumbuh yang baru, yang lepas itu yang sudah tua tadi, sewaktu umur 40 tahun, lepas. Demikian juga kukunya tadi diantuk-antukkan gini supaya tukar, seperti ular mungkin tukar kulit ya, supaya bertukar kuku kakinya. Akhirnya yang baru sesudah dengan proses lebih kurang 6 bulan ya, saya baca lebih kurang 6 bulan proses semuanya. Jadi nggak gampang Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tumbuh paruhnya sudah tumbuh, maka bulunya dipatok-patok lagi karena bulunya tebal. Karena kalau bulunya tebal tidak bebas terbang tinggi, makanya di kandang. Akhirnya dipatok burung Raja Wali mematok bulunya, akhirnya tumbuhlah yang baru, semua yang baru, sehingga burung Raja Wali bisa mencapai umur
70 tahun Bapak Ibu. Kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita sekali lagi. Nah demikian juga kehidupan kita. Prosesnya burung Raja Wali dari umur 40 tahun menjadi 70 tahun. Karena proses kesakitan sakit Bapak Ibu. Ya parunya dipatok-patok sakit. Kakinya sakit semuanya. Sayapnya dicabut supaya berganti yang baru. Itulah kisah daripada burung Raja Wali. Demikian juga kita mungkin sampai 2 tahun doa kita belum dijawab. Mungkin sampai beberapa tahun doa kita belum dijawab. Tetapi Tuhan yang Maha tahu. Tuhan yang Maha tahu hati kita, kedalaman hati kita. Kalau dijawab nanti bisa sombong. Tuhan yang lebih tahu. Contohnya Tuhan mau ngasih rezeki kepada kita menjadi, mungkin Tuhan kasih 1 M, ini contoh ya, laris manis semua usaha kita. Tetapi bisa sombong. Maaf Bapak Ibu, banyak orang kaya jadi sombong. Apalagi orang kaya baru ya, baru diberkati. Ada beberapa orang saya lihat seperti itu, mengaku anak Tuhan, sombong, benar-benar sombong. Ya punya mobil mewah, punya semua segala-galanya dan segala-galanya. Sama anak Tuhan aja lupa nanti diproses lagi jadinya, diproses. Makanya tanda tadi kuku ataupun parunya dipukul-pukul itu arti rohani ya, dicabut-cabut tadi bulunya, arti rohani. Misalnya ada yang sombong, supaya yang sombong itu dicabut dari kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang sombong dicabut dari kehidupan kita. Tuhan yang tahu. Mungkin kita berkata, aku tidak sombong, aku rendah hati. Aku rendah hati, tidak sombong. Tuhan yang tahu loh ya. Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Akhirnya itu dicabut, kita cabut dalam nama Yesus. Kalau ada kesombongan di hati kita, pernah gak Bapak Ibu dalam hati kita begini, tadi aku kok sombong ya, tadi aku kok sombong sama si A ya. Tuhan tolong, itu Roh Kudus mengingatkan. Nah kita cabut, kita katakan sama Tuhan, aku cabut roh kesombongan dari kehidupanku dalam nama Yesus. Aku cabut roh egois dari hidupku dalam nama Yesus. Aku cabut roh kemalasan dari hidupku dalam, dicabut. Sakit Bapak Ibu. Masalah karakter Bapak Ibu. Tadi burung Raja Wali dipatok ya, matok parunya supaya tumbuh yang baru, kakinya punya arti rohani. Nah apa karakter kita yang tidak baik di hadapan Tuhan? Mungkin egois, mungkin sombong ya. Ada yang saya lihat anak Tuhan, maaf ya, saya harus berani berkata ya, dulu jemaat kita di sini sangat susah, maaf ya. Tapi karena doa dalam penggembalaan, diberkati. Saya sudah pernah sampaikan ini Bapak Ibu. Diberkati luar biasa. Kalau bahasa Batak bilang, bahasa Indonesia bilang jatuh ke tilam. Saya tidak nambah-nambahi Bapak Ibu ya. Udah, tadi orang susah, orang susah. Ya, orang muda-muda di sini. Akhirnya dibimbing Bapak, dibimbing semua, kita bimbing orang muda, kita bimbing. Nah pendek cerita dapat jodoh pun kita doakan. Rata-rata ini kita doakan jodohnya, dapat jodoh yang punya duit lah gitu ya, pekerjaannya bagus gitu. Nah sudah punya mobil, saya tidak nambah-nambahi Bapak Ibu, tidak menambah-nambahi, berdosa menambahin. Sesudah punya mobil 2, mobil dari kantor 1, mobil pribadi 1. Pernah waktu itu bertemu di sini di rumah sakit, di klinik Torganda, tidak menambah-nambahi. Waktu itu sakit, entah siapa, saya nggak ingat lagi karena udah lama sakit. Memang nggak beribadah sini lagi karena tempatnya jauh gitu ya. Nah kebetulan entah apa urusannya saya pun kurang tahu. Terus saya lihat, terus gini, anak saya sakit, terus kalau nggak salah entah anak saya sakit gitulah. Akhirnya ketemu sama, katakanlah namanya si A dari sini ya, jemaat kita dari sini. Mas Wi, kenapa saya kasih tahu seperti ini? Supaya ini jangan ditiru adegannya ya. Akhirnya saya lihat gini, maaf Bapak Ibu, secara manusia hati saya sedih. Sedihnya begini, kita digembalakan Tuhan di sini lewat hambanya, penggembalaan di tempat ini. Karena sudah punya mobil sendiri Bapak Ibu, udah keren dari orang miskin. Makanya orang kaya baru kebanyakan seperti itu. Kalau udah kaya lama nggak terkejut ya. Akhirnya saya lihat gini, nggak mau menegur Bapak Ibu, nggak mungkin nggak kenal saya, nggak mungkin nggak kenal. Saya tidak menambah-nambahin, langsung gini, terus saya senyum, saya jumpai dekat, terus waktu itu si Tasiage, si Suelpan lah, saya bawa, terus gini, cara melihatnya. Pokoknya ada tahu urusan apa waktu itu ya, tak berobat gitu. Terus gini dia melihatnya. Gak ada negor, gak ada apa. Terus saya berpikir gini, secara manusia sakit loh. Terus saya berpikir gini, beginilah manusia bisa
berubah. Nah, adegan ini jangan ditiru. Nanti misalnya Bapak Ibu ke depan kita nggak tahu soal rezeki, soal masa depan yang luar biasa. Ketemu misalnya contoh saya ketemu Bapak Ibu katakanlah di plaza atau di mana, jangan pura-pura nggak tahu Bapak Ibu ya. Amin. Paling sedikit ibu, saya bukan minta uangnya, ibu. Kira-kira begitu. Nah, itu ada beberapa loh seperti itu ya. Diberkati luar biasa. Bayangkanlah zaman berapa tahun yang lalu itu ya. Kira-kira 15 tahun yang baru. Lalu punya mobil sendiri, bawa sendiri. Mobil kantor. Nggak disangkanya kita, nggak dilihatnya, nggak dicakapin pun enggak. Luar biasa ya. Nah, itu sering berubah-ubah ya hati manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Nah, itu dengan mencabut bulunya, mematahkan paru dan kukunya. Dan selanjutnya sini bersemedi, berdiam diri, tidak takut terbang sendiri. Nah, burung Raja Wali ini tadi maksudnya lanjutan dari ini kemari. Nah, burung itu bersemedi waktu mau tukar kuku, tukar paruhnya bersemedi, berdiam gitu, berdiam dalam arti nggak kemana-mana, memang nggak bisa kemana-mana ya. Nah, puji nama Tuhan, makanya kisah burung Raja Wali ini dibuat di Alkitab, inilah menjadi perumpamaan kepada kita supaya kita kuat seperti burung Raja Wali. Ya, amin Bapak Ibu ya. Kita dilatih supaya otot rohani kita semakin kuat. Next. Ya. Orang yang berharap dan menantikan Tuhan mendapatkan janji. Orang yang berharap dan menantikan Tuhan mendapatkan janji. Pertama di sini kekuatan baru. Tadi puji-pujian kita ada kekuatan baru ya. Makanya temanya saya buat kekuatan yang diperbaharui. Nah, kekuatan yang baru ya. Coba kita baca di dalam di dalam Yesaya 40 ayat 31 ada di situ ya. Yesaya 40 ayat 31a. Yesaya 40 ayat 31a. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Dan dilanjut lagi Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Kita sama-sama membaca 1-2 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasihi, sering kita kadang-kala nggak kuat Bapak Ibu ya, menghadapi masalah anak, ya, menghadapi mungkin masalah suami yang tidak pernah beribadah, mungkin kita menghadapi masalah ekonomi yang semakin turun, ya. Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 12 yang nggak usah dibuka ya, nggak usah dibuka. Mazmur 12 ayat 6 dan 7. Firman itu murni. Firman itu hebat, maksudnya hebat, kuat, dan firman itu terbukti, dan firman itu pasti digenapi. Pasti, tidak pakai insya Allah ya, tidak pakai mudah-mudahan, tetapi firman itu pasti digenapi. Tinggal menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, next. Dikatakan lagi di sini 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 kita baca. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya, 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kita sama membaca 1 2 ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Nah, puji nama Tuhan, ya. Maksudnya semuanya ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Membuktikan kemurnian iman kita. Saya masih ingat sampai hari ini hambanya Bapak Yusuf, ya, Bapak Yabes. Waktu dia masih umur 5 tahun TK ya, kalau nggak salah TK ya TK, berapa tahun yang lalu ya. Muntah darah, bleeding, dan kami bawa ke rumah sakit. Semua dokter, baik dokter spesialis paru-paru, dokter Sugito, dokter siapa lagi, Parhusip, semua dokter di kota Medan. Dan waktu itu kami masih pegawai negeri, Bapak Ibu suami istri ya pada waktu itu. Terus kita bawa berobat, dan kalau kita berobat ke dokter spesialis, misalnya ke tempat praktek, itu nggak laku askes. Jadi bayar pribadi. Terakhir kami semua udah dibawa opname sebulan, di Sari Mutiara dulu, rumah sakit Tanggang, dulu di Gulugur masih ada dulu, sekarang nggak ada. Dan terakhir nggak mempan ya, maksudnya nggak sembuh. Terakhir kami bawa ke dokter Siti Hajar, dokternya waktu itu Mukhtar Tarigan. Dan waktu itu muntah darah dan tulang, tubuhnya tinggal tulang dan kulit. Saya masih ingat sekali. Dan terakhir kami larikan di rumah sakit Sitanggang, di ruang khusus, pakai infus lah, pakai air pakai macam-macam lah alat-alatnya. Dan sekali muntah 1 gelas Duralek yang kecil itu ada. Duralek sekali muntah darah. Rupanya dicek di paru-paru, parunya difoto, di rongsen, itu ada abses di sebelah kanan paru-paru anak saya, ya. Rupanya abses, saya buka kamus, abses itu adalah bisul. Jadi setiap batuk muntah darah, setiap batuk muntah darah. Akhirnya kami bernasar di hadapan Tuhan. Kami suami istri. Saya tahun 93 berhenti, Bapak tahun 92. Saya bilang, Tuhan, apa yang kau inginkan dariku Tuhan? Nasar harus harus dilaksanakan ya, harus dikerjakan gitulah, harus digenapi, harus kita lakukan apa nasar kita. Ya, nggak salah bernasar Bapak Ibu. Contohnya anak kita sakit, Tuhan, apa yang kau minta dari saya? Apa yang kau minta dari saya? Kalau Tuhan berbicara, beri emasmu yang 10 gram, beri. Jangan tahan-tahan. Kalau memang Tuhan berbicara, ini contoh maaf ya. Nah, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau minta dariku Tuhan? Apa yang kau inginkan yang aku perbuat? Sebenarnya saya siap, kalau mau dipanggil. Tapi ya selagi masih bisa bernasar, kenapa nggak bisa? Saya bernasar tanggal 1 bulan 1 tahun 93. Pertama Bapak, Bapak enggak saya hafal ya. Tahun 92 Bapak berhenti dengan hormat, juga belum sembuh. Tanggal 1 bulan 1 tahun 93 saya tinggalkan pegawai negeri dan terjadi mujizat, sembuh total. Dokternya berkata, Dokter Mukhtar Tarigan, terakhir dia bilang, Ibu, anak ibu umurnya tinggal 3 bulan lagi. Tinggal 3 bulan lagi. Ibu agama apa? Kristen dokter. Nah, berserahlah ya sama Tuhannya. Pokoknya 3 bulan lagi umurnya sudah inna ilahi wa inna rojiun, alias koi, alias mate di son maradian. Tetapi puji Tuhan, sejak kami tinggalkan pegawai negeri tanggal 1 bulan 1 tahun 93, Bapak tahun 92, terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Dahsyat, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita yang dahsyat. Itu dia orangnya. Coba berdiri dulu sayangku. Iya, puji nama Tuhan. Sekarang umurnya berapa? Saya 38. Nah, puji nama Tuhan. Itu sejak dia 5 tahun loh, waktu TK di Rija. Tidak mungkin, semua dokter berkata nggak hidup. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena tinggal tulang dan kulit. Makanya kita tetap berpengharapan, ya, seperti burung Raja Wali, semakin terbang tinggi. Nah, kenapa burung Raja Wali bisa terbang tinggi? Letak kekuatannya berada pada sayapnya. Makanya dengan sayapnya,
Supaya kita berlindung dalam, maksudnya berlindung dalam kuasa Tuhan. Nah itulah kisah daripada burung Raja Wali. Ya selanjutnya, next lagi ya. Yang gak usah dibaca, berlanjut yang kedua. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi agak silau ya. Kemampuan untuk mengatasi persoalan. Nah, yang kedua kemampuan untuk mengatasi persoalan. Coba kita baca lagi di dalam Yesaya 40 tadi ayat di Yesaya 40 berapa itu ya? Yesaya 40 ayat 31b yang tadi Yesaya ya. Yesaya 40 ayat 31b. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan sayapnya. Sekali lagi saya katakan sini firman Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi diberi kekuatan. Haleluya. Oh, coba lagi next lagi. Ya puji nama Tuhan. Kita baca lagi Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Kita sama-sama membaca Bapak Ibu ya. Ulangan 32 ayat 11. 1, 2 yak. Laksana Raja Wali menggoyangkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Tadi sudah saya terangkan ya tentang burung Raja Wali. Nah ini yang tadi yang selanjutnya tadi ya, Ulangan 32 ayat 11 tadi ya, bahwa laksana burung Raja Wali menggoyang-goyangkan, menggoyang bangkitkan sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Percayalah Bapak Ibu, kita akan mendapat kekuatan baru untuk mengatasi persoalan. Ya puji nama Tuhan. Saya tadi pagi rasanya jujur ya, karena saya juga agak sibuk satu hari semalam, ada yang meninggal, ada kebetulan menantu kita baru melahirkan, jadi waktu sangat-sangat kurang. Terus saya berpikir, Tuhan, hamba-Mu mau melayani dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya, waktunya sesingkat-singkatnya loh, baru semalam gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Akhirnya kalau saya disuruh melayani lewat firman, jujur ya, saya nggak tidur lagi. Udah tidurnya saya rasa udah hebat 2 jam, 3 jam tidur gitu. Memang kalau tugas saya melayani baik WL ataupun melayani firman Tuhan, karena saya nggak berani tampil di altar ini kalau bukan karena doa. Jam 2 sudah dibangunin, padahal badan saya masih rasanya mau istirahat. Aduh mau gimana gitu. Terus saya ingat ini burung Raja Wali. Sebenarnya tubuh saya secara manusia letih, lesu dan masalah sekitar perut karena ya salah pola makan, mungkin terlalu pedas gitu, makan sate, jadi perut saya bermasalah. Rasanya seolah-olah nggak berdaya Bapak Ibu, sampai tadi pagi nggak berdaya. Akhirnya jam 2 pagi, tadi pagi saya sudah bangun jam 2 kira-kira lewat 1/4, saya lihat jam dari HP, kira-kira lebih kurang. Akhirnya saya berdoa terus, menyembah supaya sembuh maksudnya supaya sehat, supaya tegar besok melayani. Suara setan itu mulai begini, nanti kau di altar au lah kau nanti. Di altar itu nanti au lah kau. Di altar nanti au lah kau. Tak bisa kau menyampaikan. Saya lawan dengan iman, saya lawan. Saya ingat burung Raja Wali dilatih. Tetapi waktu dilatih, beberapa kali berulang-ulang dilatih, dia kuat, dia tegar, dia bisa terbang tinggi. Terus saya bilang, Tuhan, segarkan jiwaku, segarkan Tuhan. Tuhan, buat hatiku tenang, aku kuat Tuhan, bersemangat, aku sembuh, aku sehat Tuhan, aku mau melayani besok Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga. Terus saya pegang firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 34. Saya buka HP saya, Yohanes 3:34. Kalau Tuhan yang mengutus jangan dilawan.
Saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan. Kalau Tuhan yang mengutus hambanya untuk menyampaikan firman, maka anugerah Tuhan, itu isinya Bapak Ibu ya. Maka anugerah Tuhan mengurapi dengan roh yang luar biasa. Amin Bapak Ibu, haleluya. Makanya saya bisa berdiri di tempat ini sampai hari ini. Semua karena anugerahnya. Kalau tadi malam lemas benar, letih, lesu rasanya, Tuhan janganlah aku yang melayani. Kalau bisa digantilah yang melayani. Tetapi puji nama Tuhan, oleh karena kekuatan baru diberikan oleh Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa ku perbuat? Apa yang bisa ku perbuat? Apa maumu Tuhan? Apa yang bisa ku berikan untuk Tuhan? Layani aku. Makanya Bapak Ibu, saya berani berdiri di sini semua karena anugerah Tuhan. Apa yang bisa ku perbuat? Sampai tadi saya berdiri di situ. Tuhan, apa yang bisa ku beri? Apa yang bisa ku buat? Ku buat untuk Tuhan. Ku buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Layani aku, layani. Jangan kau lawan. Melayani, layani. Puji nama Tuhan. Ya, lanjut terus lagi. Ya, coba masih ada ya. Mazmur. Ya. Mazmur 37 ayat 9 ya. Coba kita baca dulu Mazmur 37 ayat 9. Mazmur 37 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Haleluya. 1, 2 ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, mewarisi maksudnya kita inilah harta warisan Tuhan. Ya, kalau orang tua punya harta dikasih sama anak-anaknya, dan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Makanya saya bilang tadi pagi di dalam doa, karena sudah lemah, jujur lemah saya tadi jam-jam 2 itu rasanya masih lemah gitu. Dan memang nggak bisa tidur lagi, memang nggak bisa. Saya coba tidur nggak bisa, saya coba tidur nggak bisa. Saya bilang sama Tuhan, Lukas 10 ayat 19, Tuhan memberikan kuasa menginjak ular dan kalajengking. Maka segala roh yang lemah, roh setan, iblis, roh khawatir, takut, bimbang, cemas, roh duka cita, roh perkabungan, aku tolak dalam nama Yesus. Aku kuat, bangkit, semangat jiwaku, mau melayani Tuhan, semangat jiwaku. Baru saya dengar lagi firman Tuhan, saya ucapkan firman Tuhan, Lukas 9 ayat 1. Tuhan yang memberikan tenaga, Tuhan yang memberikan kuasa menguasai setan-setan demi nama Yesus dan menyembuhkan orang sakit. Saya pegang kuat Bapak Ibu. Makanya setan lari terbirit-birit. Baru saya buka lagi tadi pagi firman Tuhan. Jam 2 tadi pagi. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis lari daripadamu. Begu ganjang, begu pendek, hantu belau, si gondoruo lari terbirit-birit. Oleh karena kuasa Tuhan. Sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Ekonomi pasti dibela oleh Tuhan. Anak-anak yang nakal, kita ucapkan anak yang baik. Anak saya baik. Itu bisa diubah Tuhan dengan proses waktunya Tuhan. Seperti burung Raja Wali tadi, kukunya, paruhnya dipatuk-patuk, punya proses 6 bulan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang menentukan. Dengan proses, mungkin begitu sakit, daging kita sakit. Di proses itu gak enak Bapak Ibu, gak enak. Tetapi puji nama Tuhan, saya tegar, saya bangkit. Dan bisa sampai jam 4 lewat, saya tadi Allahu Akbar itu jam 4:30 ya. Bisa loh, jadi udah berapa jam. Larut, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Enak Bapak Ibu, enak sekali, enak. Segar, saya segar. Dan gak tidur, sampai hari ini gak ada tidur. Saya coba gak bisa lagi. Udah gak, memang, dan gak lesu ya. Gak sampai, apalah muka saya sampai gini ya. Gak ada sampai... Karena kurang tidur, karena tidak mengasihani diri. Jujur saya lemah tadi pagi, lemah. Tetapi dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Yang selanjutnya juga Mazmur 25 ayat 3 sampai 5. Mazmur 25. Kita buka, kita baca bersama dulu coba ini ya. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 3 sampai 5, kita baca bersama ya. 1, 2 ya. Ya,
semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadamu. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Kebenaran adalah firman. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Puji nama Tuhan. Tadi pagi kan hujan Bapak Ibu ya, hujan ya, hujan Bapak Ibu. Gak tahu lah, mungkin hujan lokal di Sunggal, saya gak tahu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya. Saya ingat Nabi Elia, dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Saya bilang, saya ngangkat tangan, Tuhan, hujan berhenti, hujan adalah berkat Tuhan. Untuk sementara Tuhan, biarlah dipindahkan kepada orang yang membutuhkan. Supaya kami hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di GB Manuel Jalan Sunggal 241 Medan tidak ada alasan tidak beribadah. Tuhan, hujan berhenti. Terima kasih, sambil bekerja, sambil masak, hujan berhenti, hujan berhenti, hujan berhenti, hujan berhenti dan berhenti. Haleluya. Bapak Ibu, kesaksian saya banyak soal kuasa, ya, soal kuasa Tuhan lewat doa. Dijawab oleh Tuhan. Dulu waktu kita membangun ini gereja udah bangun lah, udah dibangun. Baru sampingnya ini dulu disemen dan jembatan sana dibuat makin lebar. Dulu nggak selebar itu dulu Bapak Ibu ya. Tiba-tiba hujan deras, sederas-derasnya itu baru di sore-sore kira-kira jam 5 tukang sudah pulang. Terus saya lihat ini, kami kan di pastori di belakang ini dulu, sekarang di Pasar 1 ya. Terus saya lihat, aduh Tuhan, hujan udah mau hujan deras. Terus saya angkat tangan di samping ini, Tuhan, lihatlah. Saya menangis Bapak Ibu, lihatlah pengorbanan hamba-hambamu. Waktu itu ya kumpul-kumpul lah seberapa dengan sukarela. Ya memberi untuk pembangunan ya di semen ya, bukan dicor. Tapi di semen ini, tetapi di depan dicor. Tuhan, saya berpikir kalau hujan deras nanti itu rusak. Itu uang anak-anak Tuhan, itu uang air mata anak-anak Tuhan. Mencari uang. Saya bilang Tuhan, belas kasihan-Mu luar biasa. Hujan berhenti, biarlah dipindahkan ke tempat yang lain. Dalam nama Yesus, hitungan 15 menit saya rasa berhenti. Ya, cerah. Dalam nama Yesus, cerah, berhenti. Jadi ini kering cepat, jadi jembatan yang di depan tidak rusak Bapak Ibu. Jadi banyak doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan yang berkata dalam ayat 25, dalam Mazmur 25 ayat ke-5 tadi, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah aku berjalan sesuai dengan firman-Mu. Makanya firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 kalau nggak salah ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Firman-Mu itu bermanfaat. Mengajar aku. Menyatakan kesalahanku. Memperbaiki kelakuanku. Dan mendidik aku. Supaya aku berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah manfaat firman Tuhan. Itu tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Makanya saya bilang, bawa aku berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti seperti ini Bapak Ibu, habis firman saya baru enak kali tidur. Memang kalau saya tuh ada tugas pelayanan, jujur ya, di situ kurang tidur saya Bapak Ibu. Tapi bukan menjadi loyo, bukan jadi lemah, enggak. Tapi semangat, kuat karena Tuhan. Jadi pulang dari sini nanti istirahat siang pun, aduh enak, tidur malam lagi enak, pulas. Ya puji nama Tuhan. Memang seperti ini, ya Tuhan itu nggak dibiarkan tertidur, terlelap. Oh biar kau siap, jangan main-main gitu mungkin ya. Tuhan itu lebih sayang, ya lebih luar biasa Tuhan kita. Dan yang ketiga, mendapat kesanggupan untuk berlatih secara rohani tanpa merasa
lelah. Ya, kemampuan. Yang nomor 3, mendapat kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah. Kita baca dulu di dalam ayat 31 tadi ya. Yesaya 40 ayat 31C. 31C dikatakan di sini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan ini ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan ya, luar biasa Tuhan kita. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga tidak lelah, tidak lesu, tetapi bersemangat. Ada energi yang Tuhan berikan kepada saya. Ada energi Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak loyo Bapak Ibu. Haleluya. Inilah karena kekuatan sayap ya, karena kekuatan sayap Tuhan. Dan yang selanjutnya Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2 dikatakan di sini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ya, luar biasa sekali firman Tuhan ini ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Menjenguk Bapak Ibu, dijenguk kita Bapak Ibu. Kalau kita minta tolong berseru-seru, berteriak minta tolong. Berteriak itu enggak begini. Tapi berteriak, tolong Tuhan. Beri kekuatan baru. Berikan semangat. Tuhan menjenguk dan memberi kekuatan baru. Luar biasa Tuhan kita ya. Kenapa enggak diberi kekuatan baru? Karena tidak berteriak. Karena tidak berseru kepada Tuhan. Ya, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran, mengandalkan otot, nggak berseru, langsung berseru saja kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjenguk saya, menjenguk Hana ya, sendiri dijenguk, ya apapun masalahmu, ya masalah jodoh dan yang lain-lain, Tuhan menjengukmu. Percaya ada yang terbaik Tuhan kasih kepada Hana ya, tetap semangat, ya kuat. Saya bilang ucapkan saya kuat, tegar, semangat. Maka Tuhan menjenguk kita, menjenguk saya, menjenguk kita semua. Haleluya. Dan next, sikap kita dalam menantikan Tuhan. Ini tadi kan janji ya, janji Tuhan. Sekarang sikap kita. Kalau Tuhan sudah berikan janji, harus ada timbal balik. Kedua ya, maksudnya antara Tuhan dengan kita. Jangan kita sudah terima janji, tetapi kita nggak berbuat apa-apa. Sama dengan nol, bohong. Omdo. Tuhan berjanji, janjinya sudah diberitahukan kepada kita. Nah sekarang respon kita bagaimana? Menerima janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah janjinya yang sudah berikan kepada kita, bagaimana sikap kita dalam menanti-nantikan Tuhan. Inilah sikap kita dalam menanti-nantikan Tuhan. Pertama, berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Ini berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Kita buka dulu sebentar berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Mazmur 37 ayat 7a. Mazmur 37 ayat 7a. Dikatakan di sini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah dalam Tuhan dan nantikanlah Dia. Di sini dalam arti kita tekun dalam doa, ibadah, membaca firman Tuhan. Tekun di sini berdoa. Makanya ada di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bukan dikatakan sekali-sekali saja kami berdoa ya. Sekali sebulan saja berdoa. Bukan. Tetap berarti continue, terus menerus, terus berdoa. Doa itu sudah menjadi kebutuhan kita. Sudah menjadi kesukaan. Suka berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan
Selain doa pagi, doa pribadi saya ambil lagi. Doa sore, saya oleh karena anugerah Tuhan, saya ambil terus setiap sore. Tahu nggak Bapak Ibu, doanya bukan untuk doakan pribadi, bukan egois, tetapi mendoakan jemaat. Bisa yang saya sebut namanya, sebut satu persatu, sebut. Hambanya sebut satu persatu. Makanya lama doanya. Kalau hanya berdoa untuk egois pribadi, Tuhan berkatilah suamiku, berkatilah anakku, berkatilah cucuku, berkatilah menantuku. Hanya berapa menit? 3 menit ya. 3 menit udah selesai. Tapi karena berdoa siapa untuk bangsa kita, presiden kita, pejabat-pejabat pemerintah supaya dijauhkan dari korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan anak-anak Tuhan di seluruh dunia Indonesia, bahkan seluruh gereja, semuanya kita doakan. Baru hamba Tuhan, kan udah lama itu, lama. Baru nama-namanya disebut satu-satu. Kalau masih bisa disebut, ya. Saya ambil jam-jam doa. Jadi doa Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu dengan kasih dari Tuhan, mari kita semua di sini, mari kita berdoa, tapi berdoa bukan egois, bukan untuk kebutuhan kita saja. Berkatilah pekerjaanku, berkatilah keuanganku, berkatilah diriku, berkatilah haletku, jodohku, pacarku. Kalau hanya itu ajanya, ya kurang pas. Tapi berkatilah Bapak Gembala kami Tuhan. Hambamu Bapak Jasman segala Tuhan. Berkatilah Tuhan Ibu Gembala Tuhan. Berkatilah Ibu Gembala kami Lastius semua orang. Berkatilah pelayan-pelayan belak yang lain-lain. Ya, berkatilah Tuhan semua jemaat di tempat ini. Itu doa yang benar. Kalau hanya untuk diri kitanya Bapak Ibu, doa egois. Mari Bapak Ibu saya ingatkan kita semua supaya semakin nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa juga buat orang lain, bangsa kita, negara kita ini, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan supaya kuat melayani, tidak mundur, ya, mundur no maju yes, seperti itu ya. Dan selanjutnya juga dalam doa baru ibadah, ayat-ayat lengkap sebenarnya ya. Dalam ibadah jangan tinggalkan ibadah, pembacaan firman Tuhan, jangan lupa tekun berdoa, tekun membaca firman, tekun beribadah, supaya itu kita lakukan Bapak Ibu. Makanya saya lihat banyak ini yang nggak datang ini, mungkin karena hujan tadi pagi, ya. Masih sedikit hujan sudah nggak berani lagi maju ya, nggak berani datang ke gereja. Ini kita bayar harga. Tuhan sudah berjanji, kita ada punya sikap kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Ya, hidup dalam ketaatan. Yang gak usah dibaca ayatnya karena jam terus berjalan. Kita harus taat. Ayat tentang taat banyak kali dalam Alkitab. Kita harus taat. Kita buktikan. Jadi Tuhan tadi sudah memberi janji. Ada berapa janji tadi? Ada 3 ya. Kalau nggak salah janji. Nah sekarang sikap kita ini dalam menantikan Tuhan, berdiam diri dalam hadirat Tuhan, tekun dalam doa, dalam ibadah, dalam pembacaan firman Tuhan. Kedua, hidup dalam ketaatan sampai nafas penghabisan, sampai kita menghembuskan napas terakhir. Kita setia dan taat Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Karena saya percaya Dia mati untuk kita, Dia bangkit, Dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagiku, menyediakan tempat bagi kita. Di mana Yesus berada, aku pun berada. Puji nama Tuhan. Tuhan yang ditinggikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi
bukan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya Bapa, haleluya. Tuhan kita, Dialah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dengan lebih sukacita dan yakin bahwa Dia adalah perlindungan kita. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kita masih bertepuk tangan Bapak Ibu, percaya bahwa Dialah sumber kemenangan kita. Haleluya. Kaulah kuatku, perlindunganku. Kaulah kuatku, perlindunganku. Allahku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Dipersilakan dulu sebentar. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung Kepala Gereja
mempelai pria surga yang kita nantikan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di pekan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.